Kontrak Sintayong latih timnas diperpanjang, siap lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong telah resmi mengkonfirmasi jika kontrak dirinya bersama timnas Indonesia telah diperpanjang. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan jika dirinya akan melatih timnas Indonesia hingga Juni 2024 mendatang. Kabar tersebut ungkap mantan pelatih Korea Selatan itu ketika menjadi bintang tamu di acara podcast YouTube Kaisang Pangarep pada Sabtu, 21 Oktober 2023 kemarin. Meskipun begitu, ia pun mengaku belum ada kepastian kontrak lebih lanjut. Awalnya kontraknya sampai Desember 2023 karena timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, maka diperpanjang sampai Juni 2024. Ujar Sintayong. Baka sudah sepakat dengan Pak Erick Thohir. Ya, sampai di situ kita coba semaksimal mungkin dulu, ujar Sintayong. Menurut Sintayong, hal itu masih akan dinegosiasikan dengan Erick Thohir. Nanti kalau ketua PSSI dengan saya sudah sepakat, ya bisa diperpanjang lagi, beber Sintayong. Sebelumnya kontrak Sintayong akan habis pada Desember 2023 nanti. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memperpanjang hingga Juni 2024 mendatang. Hal itu dilakukan seusai timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Sintayong juga akan menangani timnas Indonesia di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, prestasi Sintayong bersama timnas Indonesia cukup gemilang. Ia sukses mengantarkan timnas Indonesia di 3 level lolos ke Piala Asia. Rinciannya adalah timnas U20, timnas U23, dan timnas Indonesia senior. Sintayong memang belum pernah mendapatkan prestasi juara di level Asia Tenggara. Namun dia bisa bicara di level Asia dengan membawa timnas lolos di 3 level Asia tersebut. Tak hanya itu, Sintayong juga baru saja membawa skuad Garuda lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil agregat 12-0 atas Brunei Darussalam mengantarkan timnas Indonesia melaju ke putaran kedua. Di putaran kedua nanti, timnas Indonesia akan tergabung ke dalam grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Pertandingan grup F akan digelar pada bulan November 2023 dengan bermain tandang dulu melawan Irak. They are in the correct way. I hope all the best for national. Jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Irak mulai tebar peace war. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, bersemangat menghadapi timnas Indonesia dan tim lainnya di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus Casas bertekad membantu timnya meraih hasil maksimal demi bisa lolos ke Piala Dunia. Irak akan bersaing dengan timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina di grup F. Secara ranking FIFA, Irak tentu lebih unggul dari pesaing lainnya karena menghuni peringkat 69. Indonesia ada di urutan ke-147, Filipina ke-132, Vietnam ke-95. Pertandingan yang sangat penting menanti kami di kualifikasi Piala Dunia. Kami akan berusaha keras untuk mencapai hasil positif demi mencapai tujuan kami lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, kata Jesus Casas. Pada matchday pertama grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak akan menjamu timnas Indonesia 16 November 2023. Setelah itu, Irak akan bertandang ke markas Vietnam pada 21 November mendatang. Meskipun unggul secara peringkat FIFA dan kualitas tim, Irak tak mau gegabah. Irak akan menyiapkan skema permainan terbaik saat melawan timnas Indonesia dan pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat keadaan setiap pertandingan, sifat masing-masing pertandingan, pesaing yang akan kami hadapi dan sejauh mana kesiapan pemain kami, maka kami akan mengandalkan formasi yang paling tepat untuk setiap pertandingan, ucap Jesus Casas. Irak punya catatan kurang oke karena belum pernah menang dalam 6 laga terakhir. Perinciannya adalah 4 kali imbang dan 2 kali kalah.
Sementara itu, pelatih Sintayong menyadari timnas Indonesia berada di grup berat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Sintayong tak gentar dengan persaingan yang ada. Memang tim-tim lawan lebih baik daripada kami, jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, kata Sintayong. Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada 13 November 2023. Pemain berkumpul di Jakarta sehari sebelum berangkat, sedangkan pemain aboard akan langsung menyusul ke Baghdad, Irak. Timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat, skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan melawan Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi di kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1. Mengintip kekuatan timnas Irak, calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Indonesia versus Irak digelar 16 November 2023 mendatang di Basra International Stadium dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain dengan Irak, skuad Garuda akan bersaing dengan Vietnam dan Filipina di grup F. Ranking FIFA Irak menarik diulas. Tim berjuluk Lions of Mesopotamia adalah lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Dikutip dari laman FIFA, Irak saat ini menduduki ranking 69. Skuad asuhan Jesus Casas itu mengepak 1347,38. Ranking mereka berbeda jauh dengan Indonesia. Skuad Garuda saat ini masih duduk di tangga 147 meski diprediksi naik 2 tingkat usai mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia juga kalah dari segi head-to-head dari Irak. Tim Merah Putih tak pernah menang dalam 7 bentrok sebelumnya. Rinciannya, Indonesia sekali menahan imbang dan 6 kali menelan kekalahan. Pertemuan terakhir terjadi di kualifikasi Piala Asia 2015 pada 19 November 2013. Kala itu Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari Irak. Meski demikian, tim asuhan Sintayong itu tak perlu minder, sebab tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Ranking Indonesia bakal melesat jika berhasil mengalahkan Irak. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, berkomentar soal mata-matai pertandingan Irak. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk melihat langsung kekuatan pasukan Jesus Casas tersebut. Kim Jong-jin dan Ferry Patriadi yang merupakan analisis di timnas Indonesia hadir pada laga uji coba Irak kontra Yordania. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Internasional Amman, Selasa, 17 Oktober 2023. Media Irak, Iraqi Football Gallery, yang mengungkapkan kehadiran Jong-jin dan Ferry. Mereka membagikan foto serta video kedatangan kedua orang tersebut di stadion lewat akun media sosialnya. Calon lawan kami sudah dipantau termasuk Irak. Kami mengirimkan tim analisis ke sana, uji coba kontra Yordania. Kalau Vietnam dan Filipina kan kami sering bertemu di Piala AFF, kata Nova di Jakarta. Irak menjadi lawan perdana yang dihadapi timnas Indonesia pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Basra 16 November mendatang. Selain melawan Irak, timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina. Pertandingan tersebut dilaksanakan pada 21 November mendatang. Usai melakoni 2 pertandingan tandang, timnas Indonesia menjamu Vietnam. Partai tersebut dihelat pada 21 Maret tahun depan.